wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Kepulauan Anambas, yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh pimpinan instansi Pertikerse Kabupaten Kepulauan Anambas, Pak dan anak yang saya hormati Pak Kapolres, saya mewakili Bapak dan Pemda Mata, yang saya hormati Ada Ramil, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, yang saya hormati perwakilan dari Kepala Kemenang, yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah atau yang mewakili, beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati pimpinan partai politik, LSM, Ormas, organisasi perempuan atau yang mewakili, hadirin undangan dan rekan-rekan media yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, wabil khusus yang hadir di sini. Nikmat Ramadan, terutama bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, menindaklanjuti penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Kepulauan Anambas akhir tahun anggaran 2020 yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 5 April tahun 2021 di gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas membentuk panitia khusus atau pansus laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Anambas akhir tahun anggaran 2020 untuk melakukan pembahasan kinerja Bupati pada tahun anggaran 2020. Proses pelaksanaan rapat pansus bertujuan mendalami pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ Bupati Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020. Melalui pembahasan dalam rapat pansus diperoleh beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan kinerja kegiatan perangkat daerah pada tahun 2020. Selanjutnya diharapkan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun anggaran selanjutnya. Dari hasil pembahasan rapat pansus tersebut diperoleh rekomendasi yang ditetapkan dalam putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas nomor 4 tahun 2021 sebagai perbaikan perencanaan pembangunan daerah yang di dalamnya juga terdapat unsur pengendalian dan pelaporan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi koordinator dalam melakukan proses pengumpulan dan penyampaian tanggapan dari rekomendasi pansus LKPJ Bupati Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, adapun rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap laporan, adapun rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dalam meningkatkan bidang ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Anambas merekomendasikan agar pemerintah daerah untuk tahun-tahun yang akan datang harus mendorong nilai produksi perikanan budidaya, mengembangkan objek-objek wisata, dan meningkatkan program dan kegiatan serta anggaran di sektor UMKM. Selanjutnya, kondisi kemiskinan dibandingkan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin, namun tidak disajikan dalam dokumen LKPJ tahun 2020. Untuk itu, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Anambas merekomendasikan agar pada tahun-tahun yang akan datang pemerintah menyajikan data-data angka kemiskinan yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik. DPRD Dewan Perwakilan Daerah merekomendasikan agar pemerintah daerah fokus pada program-program atau kegiatan-kegiatan yang menurunkan angka kemiskinan dengan membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Selanjutnya, merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk lebih optimal mempertahankan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM, terutama pada harapan hidup saat lahir dan harapan lama sekolah. Selanjutnya, secara umum realisasi pajak daerah dan distribusi daerah tahun anggaran 2020 melampaui target yang ditetapkan. Maka dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 targetnya dapat ditambah atau dinaikkan sebesar 10% dari tahun 2020. Selain itu, untuk LKPJ yang akan datang, DPRD meminta pemerintah daerah menyajikan target dan realisasi untuk masing-masing objek pajak daerah dan objek retribusi daerah secara terperinci dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemungutan terhadap wajib pajak dan retribusi. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2020 tidak dapat melampaui target yang ditetapkan. Maka pada perubahan APBD tahun anggaran 2021, DPRD merekomendasikan agar target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu mendapat perhatian bersama, terutama OPD teknis yang terkait. Berkenaan dengan dua jenis objek lain-lain pendapatan daerah yang sah yang tidak mencapai target, maka DPRD merekomendasikan kepada Bupati untuk merealisasikan sesuai target yang ditetapkan berdasarkan atau berpedoman pada naskah perjanjian hibah atau NPHD sudah disepakati dan keputusan Peraturan Gubernur Pulau Riau tentang bagi hasil pajak kepada kabupaten kota se-Pulau Riau tahun anggaran 2021. DPRD merekomendasikan agar belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan lebih selektif, efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang pendidikan, sebagaimana kita ketahui bersama, merupakan aset penting bagi kemajuan suatu daerah. Institusi utama penanggung jawab penyelenggara urusan pendidikan di Kabupaten Anambas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Harus diakui, masih banyak permasalahan pendidikan yang harus diselesaikan bersama. Sebagai contoh, permasalahan pendidikan yang harus diselesaikan, permasalahan kekurangan guru dan keluhan belum meratanya penempatan guru di berbagai sekolah selalu mengemuka dan belum terlihat adanya langkah dan kebijakan konkret yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. DPRD merekomendasikan agar penataan dan pemetaan tenaga pendidik dan non-pendidik serta sarana-prasarana penunjang pendidikan harus dilakukan secara merata dan proporsional di seluruh pelosok Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya,
merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan anggaran pendidikan yang tidak hanya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Mandatory Spending. Selanjutnya, merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar di Dinas Kesehatan melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat kesehatan secara berkala guna mengantisipasi terjadinya alat kesehatan yang tidak siap untuk dioperasikan. Dengan telah terakreditasinya rumah sakit daerah menjadi rumah sakit umum daerah tipe C, maka DPRD merekomendasikan kepada Bupati agar fokus dan konsisten memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang rumah sakit tipe C tersebut. Selanjutnya, DPRD merekomendasikan dan memberi warning kepada pemerintah daerah khususnya dinas terkait terhadap kegiatan tahun jaman, yaitu pembangunan SP2, agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan SP2 itu untuk diselesaikan tepat waktu sesuai dengan MOU yang telah disepakati, sehingga tentunya tidak akan menambah perbendaharaan proyek-proyek yang mangkrak di Kabupaten Kuala Nampas. Itu harapan kita bersama. DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah menyelesaikan sistem penyediaan air minum atau SPAM, mengingat masih banyaknya masyarakat yang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan air bersih, terutama pada musim kemarau. Sementara anggaran yang sudah direalisasikan lebih dari 100 miliar. Dalam urusan ketenagakerjaan, DPRD merekomendasikan kepada dinas terkait untuk membuat program-program kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan baru. Yang bagus. Selanjutnya, khusus menyangkut urusan tugas dan pembantuan, DPRD menyarankan kepada kepala daerah memberikan support kepada OPD-OPD agar proaktif melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian dengan mengajukan proposal-proposal kegiatan agar tugas pembantuan dapat diterima lebih banyak lagi. Dengan banyaknya data tentang laporan keuangan yang tidak sesuai antara dokumen LKPD dengan data yang ada pada OPD-OPD, DPRD merekomendasikan kepada kepala daerah untuk memberikan teguran agar OPD-OPD melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tepat pada waktunya. Selanjutnya, terakhir, DPRD merekomendasikan kepada kepala daerah agar lebih serius dalam hal membahas LKPD bersama DPRD, sehingga dalam proses pembahasan yang sedang dilaksanakan oleh DPRD bersama eksekutif, kepala daerah menginstruksikan kepada kepala OPD wajib hadir dalam pembahasan tersebut. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, demikian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuala Nampas terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2020 dapat kami sampaikan. Akhirnya, atas nama Pansus DPRD Kabupaten Kuala Nampas, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kuala Nampas serta hadirin sekalian atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti menyampaikan rekomendasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk menuju jalan yang diridhoinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Anambas indah menawan, masyarakatnya hidup saling berkawan. Rekomendasi LKPD sudah pun kami sampaikan.
Semoga jadi perhatian untuk kemajuan. Talenta 23 April 2021, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Ketua Yusli SIP, Wakil Ketua Ayub SIP, Anggota Samsir Umri, Firdiansa, Elisa, Jasril Jamal, Siti Bayu Husnul Khotimah, Rocky H. Sinaga, Hajat Teti Hajiati Esa, dan Mariani. Terima kasih. Mereka